to my channel. Gada oh. Perkenalkan, nama saya Misil dengan NIM 2261 dari Halo, perkenalkan nama saya Lady Pujian Nugraha Buntinge dengan NIM 222611087. Saya dari kelompok 8. Siang, perkenalkan nama saya Imran Elmita dengan NIM 222611012 dari kelompok 8 fisika profesi. Perkenalkan, nama saya Kartinus Manda Panggalo dengan NIM 222611191 dari kelas C. Halo, Halo, selamat siang. Kami dari Rumah Sakit Nusantara Rantepao ingin menginformasikan bahwa adik Anda mengalami kecelakaan motor baru saja dan saat ini kondisinya sangat kritis dan harus segera dioperasi. maaf, siapa? Saya yang mana? Perempuan, usianya sekitar 18 tahun dan kami butuh biaya 8 juta untuk mengoperasi dan harus bisa ditangani dengan cepat. Nama adik saya siapa? Kami belum punya datanya yang lengkap, tapi ini darurat dan kami harap segera dioperasikan. Kalau benar rumah sakit, pasti tahu nama pasiennya. Saya tidak akan pernah transfer sebesar apapun tanpa saya tahu kepastian. Pada video sebelumnya, kita sudah diperlihatkan bagaimana seorang pelaku penipuan menghubungi korbannya. Pada video terlihat bahwa pelaku menyamar sebagai salah satu staf di rumah sakit yang ada di daerah Rantepao. Pelaku menipu korbannya dengan mengatakan bahwa adiknya mengalami kecelakaan dan membutuhkan biaya operasi secepatnya agar adiknya dapat segera ditangani. Tetapi sang korban tidak langsung percaya akan informasi yang didapatkannya. Sehingga sang korban langsung menanyakan ciri-ciri dan usia adiknya, yang ternyata tidak diketahui oleh sang pelaku. Hal ini membuat sang korban menjadi semakin curiga dan akhirnya korban terhindar dari tindak penipuan. Ada yang nelpon katanya adik aku kecelakaan, tapi anehnya dia nggak tahu nama aku, nama adikku juga nggak jelas. Jelas sekali itu penipuan. Untung kamu gak langsung percaya. Iya, tapi tetap bikin deg-degan ini. Coba deh kamu pastikan dulu. Pada video selanjutnya, terlihat meskipun korban merasa curiga akan informasi yang didapatkannya dari pelaku, ia tetap khawatir akan keadaan adiknya dan merasa bingung akan kebenaran informasi tersebut. Karena korban masih merasa bingung akan kebenaran dari informasi yang didapatkannya, teman korban pun memberikan nasihat agar korban segera menghubungi adiknya untuk mengecek apakah informasi yang mereka dapatkan adalah informasi fakta atau hanya hoaks belaka. A few moments later. Kamu baik-baik saja kan, Dek? Ya kak, aku lagi kuliah nih. Emang kenapa kak? Tadi ada penipu coba jebak kakak, bikin hilang kakak.
langsung percaya ya. Banyak orang yang tertipu karena penipuan. Iya, kakak juga hampir, tapi Nina nyadarin pas kakak udah mau ke ATM. Syukurlah, jangan sampai uang beasiswa kakak melayang cuma gara-gara penipuan. Dan ternyata setelah korban menghubungi adiknya, korban mengetahui bahwa informasi yang didapatkannya adalah informasi palsu atau hoaks. Dan ia hampir saja menjadi korban penipuan, yang akibatnya akan menjadi sangat fatal apabila tadinya ia percaya dan langsung mentransfer uang kepada sang pelaku. Dari video ini, kita dapat mengambil satu kesimpulan, yaitu jangan langsung percaya akan informasi yang didapatkan, secara khusus informasi yang didapatkan dari orang asing. Dan jika mengalami hal yang serupa seperti yang terjadi pada video, pastikan terlebih dahulu kebenaran dari informasi yang didapatkan dengan menanyakan beberapa data yang berkaitan dengan informasi yang diberikan. Contohnya seperti yang dilakukan oleh korban yang menanyakan ciri-ciri dan juga usia dari adiknya sebelum percaya dengan informasi yang diberikan oleh pelaku. Tindak penipuan yang terjadi pada video sebelumnya telah melanggar kode etik IT karena menyalahgunakan perangkat elektronik sebagai media penipuan. Selain itu, penipu juga telah menggunakan identitas palsu sebagai bentuk penyamaran dalam upaya penipuan. Atas tindakan penipuan yang dilakukan oleh pelaku pada video sebelumnya, pelaku dapat dikenakan Undang-Undang Pasal 28 Ayat 1 Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penipuan.